ingin jemaat LMCC bukan hanya Natal itu memahami hanya perayaan, hanya sebuah liburan yang ingin semuanya senang dengan Natal. Semua ingin mencari kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, makan bersama, quality time. Mungkin ada yang sudah booking tiket ke luar negeri, mungkin sudah ada yang di dalam kota, mungkin sudah ada yang pesan catering untuk selebrasi Natal. Tapi yang lebih penting adalah hari ini saya mau bicara tentang bagaimana makna dari Natal itu. Obedient, kata yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Allah tahu menciptakan manusia dari awal adalah yang sempurna, yang serupa dengan segambar dengan Dia. Makanya makna Natal ini yang pertama adalah bagaimana Allah mengembalikan rancangan Allah manusia diciptakan. Kita tahu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita tahu kita diberikan perintah oleh Allah untuk menguasai bumi. Keluarga adalah idenya Allah. Kita pun diperintahkan untuk saling berpasangan, beranak cucu, dan menguasai seisi bumi ini. Tetapi karena dosa satu orang, karena satu ketidaktaatan satu orang, maka semua manusia berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Saudara, usaha manusia kabar buruknya adalah sia-sia. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Hanya satu yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Tuhan. Percaya kepada Injil. Mengaku dosa adalah perintah, bukan undangan. Dan saudara tinggal di dalam Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kuncinya adalah buat setiap orang yang percaya. Jadi di bulan Natal ini, dengan tema obedient ini, kita adalah orang-orang yang percaya yang datang untuk kita tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Makanya untuk itu Allah mengembalikan rancangan manusia diciptakan yang segambar dengan serupa. Dia mau bukan hanya di bumi, Dia mau saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita ada bersama Dia bukan di surga. Surga itu tahta Allah, tapi kita ada di Firdaus, menunggu adanya kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah bersama Dia. Yang kedua, kita akan menikmati keabadian yang selama-lamanya di langit baru dan bumi yang baru. Makanya doa Bapa kami yang tadi saya sebutkan adalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita mau bersama Allah, kita memerintah di bumi ini. Kita mau bersama Allah menikmati suasana surga gitu. Datanglah kerajaan-Mu di dalam keluarga kita seperti di surga, di dalam usaha pekerjaan kita seperti di surga, di dalam komunitas kita, dalam pelayanan kita seperti di surga. Tapi karena banyak sifat-sifat manusia yang gak taat oleh firman, akhirnya ditimbuli dengan rasa ego, rasa ingin performance, rasa ingin diakui, rasa tidak ingin disanjung. Saudara, bulan obedient ini kita yang ketiga adalah Natal memaknai adalah ada pertukaran sebuah abad, yaitu dari Musa membawa hukum Taurat, tetapi Yesus membawa hukum kasih karunia. Ini pertukaran yang luar biasa. Waktu Yesus itu bilang, orang gak ada yang sanggup melakukan namanya hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Allah manusia diselamatkan. Jadi makna dari Natal adalah satu, Allah mengembalikan rancangan manusia diciptakan, yaitu segambar dan serupa. Yang kedua adalah, saudara, kita bersama Allah ingin memerintah di bumi ini. Namanya pemerintah kan ada raja, dalam pemerintah ada peraturan, dalam pemerintah ada protection, dalam pemerintahan ada perlindungan. Saya selalu memberikan contoh, kalau ada evakuasi, kita ada di luar negeri, umpama di dalam negara konflik, yang dilindungi yang mana? Yang ada KTP-nya dulu, yang paspor hijau dulu, diselamatkan. Tetapi yang gak punya paspor, yang gak punya KTP, gak boleh masuk kedutaan, gak boleh minta perlindungan. Sama, kita di dunia ini sementara, kita punya paspor, kita punya boarding call, kita akan dipanggil, akan naik
Semua akan mati. Tapi kemana kita nanti kalau mati? Ke Firdaus apakah di luar Firdaus? Itu yang memaknai Natal pada hari ini, saudaraku. Saudara, obedient, kata kuncinya adalah syama, bahasa Yunaninya. Syama artinya mendengarkan. Lucu ya, obedient ada koneknya dengan mendengarkan. Mendengarkan itu bukan hear, tapi listening. Listening artinya mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan rema. Habis mendengarkan, masuk ke dalam perenungan. Setelah direnungkan, dia mulai melakukan. Sudah melakukan, dia mulai mengambil penundukan diri untuk selalu taat. Saudara percaya dalam ayat ini bahwa saudara adalah orang-orang yang percaya dan diselamatkan? Amin. Kalau nggak ada di tempat ini, saudara nggak akan bangun pagi untuk ke gereja. Saudara akan memilih hal-hal yang lebih comfort zone. Mungkin nerusin film drakornya. Mungkin hari ini udah appointment, manicure, pedicure, massage, spa, dan sebagainya. Tetapi kenapa mau di tempat ini? Karena kita orang-orang benar yang sudah diselamatkan. Amin. Nah, kembali kepada kata obedient yang artinya mendengarkan, yang maunya di sini ada listening. Kita sebetulnya orang-orang yang mau percaya itu tergantung kepada siapa yang memberi perintah. Benar nggak? Kalau kita nggak kenal sama yang memberi perintah, kita nggak akan pernah mau nurut. Kalau kita nggak akan pernah mau nurut, kita nggak akan pernah mau merenungkan, nggak pernah mau memikirkan, apalagi bertindak. Saudara, obedient begitu penting. Ada 3 kategori obedient. Yang pertama adalah obedient yang parsial. Ini yang sering kita lakukan. Kita mau nurut kalau ada hadiah. Kita kalau mau nurut kalau kita ada untungnya. Kalau kita nurut kalau kita nyaman. Benar nggak? Tadi pagi saya kasih contoh. Saya mau ke Bali. Ini ada rekan saya dari Amerika. Pak Berni sama Ibu Nana. Dia ingin melangsungkan pernikahan anaknya di Bali. Tanggal 13, jauh banget. Tapi kita ketemu Pak Hengki mau ikut. Saya bilang, dia taat sekali mau ke airport jam berapa Pak Hengki? Jam 7. Datang ke airport jam berapa? Jam 5 pagi. Taat sekali sama airlines. Kalau jam 5 pagi, jam 4 udah bangun. Karena Evi mau dandan jam 3 pagi baru bangun. Mungkin jam 2 supaya looks-nya bagus, betul nggak? Mau kondangan jam 2 udah bangun, mandi, dandan. Pak Hengki jam 4 terus ya merencanakan ke airport. Dan jam 5 kenapa harus jam 5 ke airport, pesawat jam 7? Supaya nggak terlambat, dia harus taat. Jadi ada term condition, ada maksud, ada tujuan ke Bali, mau happy, dia harus taat nih. Mulai merencanakan tidurnya jangan malam-malam atau nggak tidur sama sekali, nanti saya tidur di pesawat misalnya gitu ya. Udah sampai di sana kenapa dia harus jam 5 nggak boleh terlambat. Kalau terlambat kenapa? Ketinggalan pesawat, hancur semuanya. 1, bukan ketinggalan pesawat aja, harus beli tiket lagi karena tiketnya mungkin promo. Angus, ya kan? Terus ketiga pasti ribut, suasananya nggak enak. Buat yang term condition ini banyak kita lakukan kalau kita mau taat. Atau kalau nggak membayar pajak, dipanggil sama kantor pajak, harus taat-taat bayar pajak. Kalau nggak, saya akan dipanggil sama pajak. Bener nggak? Tapi jadi pertanyaan, kenapa engkau datang ke gereja terlambat? Itu yang manggil sang raja. Datang ke rumah Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih karena dia baik. Amin. Untuk menjaga kesehatan kita, menjaga usaha kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita. Tapi kita datang, baru pujian penyembahan, baru 1 lagu, ntar aja kalau udah kedua. Kenapa? Karena nggak ada hukuman. Kenapa? Karena dia nggak kenal seperti Hengki ketemu dengan airlines itu, naik Garuda. Dia tahu term conditionnya. Kalau tiket promo nggak datang, dia akan rugi. Beli lagi tiket puluhan juta atau belasan juta untuk 1 keluarga. Nggak di situ aja, musim liburan mungkin hari itu dia nggak bisa terbang untuk hari yang berikutnya. Saudara, kalau main-main sama Tuhan juga nanti nggak bisa terbang sama Tuhan. Kalau main-main juga saudara nggak bisa ngalamin Tuhan. Jadi yang kedua adalah taat. Tadi taat yang parsial. Taat yang biasa-biasa harus taat adalah karena governance.
karena compliance. Kalau kita nggak taat, kita dihukum. Ada orang yang taat karena takut dihukum, tapi hatinya sebenarnya ngeberontak. Hanya tunduk bukan taat. Tunduk itu masalah sikap kita karena ada sesuatu dan kondisi. Tetapi kalau taat itu masalah sikap hati. Bukan yang dari luar dimasukin ke dalam jadi kita taat. Coba kalau berkendaraan, kalau nggak ada polisi serobot aja. Kalau busway nggak ada polisi jalan aja, mau cepet. Tapi deg-degan nggak? Pasti deg-degan. Khawatir nggak? Pasti khawatir. Karena melanggar. Yang ketiga adalah taat yang absolut. Katakan yang absolut. Absolut. Inilah yang Tuhan bilang, begitu besar kasih karunia Allah kepada manusia, sehingga diberikan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya kita tidak binasa. Dikirimlah Yesus, supaya kita orang-orang yang percaya. Dalam Yohanes 1 ayat 14, kalau kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita akan diberikan akte kelahiran menjadi anak Allah. Amin. Namanya anak, kita punya Bapak. Ya. Namanya Bapak, kita punya provider, punya proteksi. Yes. Namanya anak dengan Bapak pasti punya warisan. Namanya anak dengan Bapak pasti punya rumah yang disediakan. Ya. Rumah itulah yang rumah kekekalan. Kenapa orang yang mengejar kekekalan tidak mau habis-habisan? Kenapa orang yang mengejar kekekalan yang duniawi malah at any cost? Dia keluarkan semua kekayaan, waktunya, tenaganya, pikirannya hanya untuk yang sementara. Nggak salah mau kaya. Kita harus punya uang, karena dunia harus beruang. Uang dilakukan untuk yang benar, untuk melakukan pekerjaan Tuhan sangat baik. Tapi kalau uang hanya ditimbun di dalam berangkasmu, hanya ditimbun di dalam depositomu, uangnya nangis. Ke penjara, sampai tidak tahu batas waktu seumur hidupmu, saudaramu. Taat absolut di dalam bulan Natal ini adalah yang benar-benar mentok, nggak tanpa pikir panjang lagi, karena dia tahu siapa yang memberikan perintah. Saudara, kalau nggak baca firman, engkau tidak memberikan waktu, engkau tidak pernah berdoa, engkau tidak pernah hiding place sama Tuhan, bagaimana engkau mengenal seorang pribadi yang luar biasa ini, yang selalu ada bersama melalui Roh Kudus, yang selalu memberikan perintah-perintah di dalam Alkitab ini. Alkitab ini untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebaikan dan kebenaran. Alkitab ini belajar bagaimana manusia diciptakan. Alkitab ini belajar bagaimana manusia diselamatkan, bagaimana manusia dikasih janji-janji hidup kekal. Belajar bagaimana manusia harus tunduk suami dan istri, bagaimana belajar menjadi pengusaha yang baik, belajar menjadi banyak hal. Hubungan Bapa dengan anak, semuanya ada di sini. Dan perintah ini adalah perintah yang kekal, saudaraku. Jadi ketaatan absolut itu penting. Kita tahu Yesus datang ke dunia itu rencana Allah yang sempurna melalui orang-orang yang mau taat. Hari ini kita akan sebentar seremoni sedikit potong kue 2 tahun LMCC. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung dari awal, dari mulai Maxbox sampai dengan saat ini. Kalau kita lihat amazing. Tapi tempat ini semua berawal dari ketaatan. Amen. Kalau nggak taat nggak ada yang bisa. Saudara, waktu tempat ini ada 2 tahun yang lalu hasil doa. Saya dengan Lisa harusnya ingin pergi ke Bali, saudaraku. Saya sudah berkali-kali bicara. Saya udah mau pensiun. Saya punya tabungan sedikit. Saya ingin memulai hidup baru karena anak-anak udah besar. Tapi Tuhan nggak mau. Agenda-agenda saya ditukar dengan agenda-agenda Tuhan. Jadi ketaatan itu adalah sebuah pertukaran agenda. Mau taat absolut harus bertukar agenda. Bertukarlah dengan Tuhan. Tuhan nggak mau di ruang tata hatimu ada sesuatu, di tata hatimu menjadi pertama adalah bukan Tuhan, tetapi apa yang kau inginkan, apa yang kau lebih dari Tuhan, itu Tuhan mau kau bertukar pagi hari ini. Amin. Amin. Kita baca satu ayat tentang Maria, ya. Jadi khotbah saya akan tematik, akan terus berkesinambungan setiap minggu. Tapi hari ini saya mau ada sebuah pertukaran ketaatan atas sepasang muda ini.
Maria ini seorang anak dari keluarga yang terhormat. Papanya Yokim, mamanya Anna. Jadi Santo Yokim dan Santa Anna. Yokim ini orang yang cukup sukses, pengusaha. Tapi waktu itu dia nggak punya anak. Akhirnya dia berdoa, Yokim ke bukit karena tetap berada di rumahnya. Singkat cerita, kalau anaknya ada kami serahkan kepada Tuhan. Singkat cerita, anak itu lahir. 6 bulan sudah diserahkan di bait Allah, tinggal di kompleks. Dia belajar tentang bagaimana untuk mengenal Allah dengan baik. Tumbuh dewasa, tumbuh dengan luar biasa. Dia mempunyai tunangan, keturunan Daud dan orangnya rajin, ganteng, punya pekerjaan. Wow, rencananya indah. Mereka saling bertunangan. Mereka punya plan mau ngundang-undang siapa nanti menikah. Mereka punya plan mau punya anak berapa. Mereka punya planning setelah itu mereka mau bulan madu kemana. Tapi apa yang terjadi? God's plan. Good idea belum tentu God idea. Ternyata Tuhan mau bertukar atas semua agenda mereka berdua. Masih muda, tapi mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Semua di awal dari mendengarkan Syama. Tuhan datang di dalam doa Maria yang namanya malaikat Gabriel. Mari kita baca, saudaraku, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-29 dan 33:1. Maria terkejut mendengar perkataannya itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Ayat 38, kata Maria, aku ini hambamu, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau kita gak mengenal Tuhan, Tuhan memberikan perintah bahwa Maria harus hamil, itu resikonya besar banget. Semua rencana kabur. Dia harus bicara apa dengan Yusuf, bagaimana supaya Yusuf bisa mengerti. Itu semua keluar dari konteks logika. Dia tanya. Makanya hari-hari ini kalau saudara banyak mendengar Tuhan bicara melalui pendeta, melalui komunitas, melalui doa-doamu, saudara jangan tanya sama diri sendiri. Saudara jangan tanya sama teman-teman. Saudara harus tanya Tuhan sendiri. Karena walaupun di sini ayatnya dikatakan bahwa Maria kepada malaikat itu langsung bertanya, bagaimana aku bisa hamil? Tapi Tuhan bilang di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena dia percaya bahwa Allah yang berkuasa atas hidupnya memerintahkan, dia lakukan. Dia mendengarkan, dia merenungkan, dia melakukan. Resiko yang sangat besar. Dan yang terakhir, dia menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 3 hal yang dilakukan Maria. Yang pertama, dia bertanya, bukan kepada orang-orang. Yang kedua, dia merendahkan diri, aku ini hambamu. Bayangkan, dalam keadaan syok, hal yang gak mungkin, dia gak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, aku cuma hambamu lah. Dia menyatakan kedaulatan Tuhan loh atas hidupnya. Dia mau ambil kebahagiaannya, dia mau ambil agendanya, dia mau ambil rencananya semua. Aku hamba, jadilah kehendak. Dia berpasrah, dan Tuhan turut bekerja, terjadi supranatural. Waktu dia memikirkan bagaimana meyakinkan Yusuf, langsung Yusuf dikasih tahu bukan nama Maria, sama malaikat di dalam mimpi. Itulah yang terjadi dalam supranatural. Jadi saudara, kalau mau mengikuti ketaatan yang absolut, ada sebuah pertukaran. Pertukaran itu gak mudah. Tempat ini ada karena pertukaran. Agenda saya ditukar dengan agendanya Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman semua. 2 tahun gak terasa tempat ini ada, cuma sebuah ketaatan. Kalau nanya sama teman-teman, gak ada yang setuju, Pak. Oh, umur lu udah berapa? Itu yang gue tak tahu. Terus kedua, mana ada tempat yang besar di Lipo ini? Saya juga nggak tahu. Saya bilang. Ketiga, biayanya berapa? Sewanya berapa? Renovasinya berapa? Saya hanya bisa merenung. Tuhan kasih 3 tanda. Pertama, izinkan gembala saya mengizinkan, merilis dan mendoakan.
Yang kedua, saya mau istri dan anak-anak mendukung saya. Karena pelayanan gak bisa sendiri. Kalau mereka gak dukung berarti bukan dari Tuhan. Itu dari ambisi diri sendiri. Yang ketiga, tempatnya harus ada Tuhan. Saya gak mau dirukuk. Yang terakhir saya bilang, saya didukung sama teman-teman pelayanan saya yang lain. Biar dia sendiri-sendiri berdoa dan konfirmasi. Saya ngajakin Pak Oki, dia bilang, Ki kita bikin gereja, enggak. Ki doakan, apakah kau terpanggil ikut dalam visi ini. Karena saya bilang, saya nggak butuh dukungan visi saya. Ini bukan visi Tuhan. Orang bukan minta dukungan, tapi ayo masuk ke dalam bersama-sama. Untuk penginjilan, untuk pemuritan, dan untuk pengembalaan. Hanya itu. Mereka semua sepakat, dapat semua, Tuhan bekerja. Saudara, penting sekali untuk ketaatan yang absolut. Karena Tuhan bisa datang kapan saja. Waktu dia datang, apakah kita didapati menjadi yang setia? Pertukaran ini penting sekali, saudaraku. Maria dengan Yusuf, taatnya bukan hanya untuk menerima kenyataan, tapi bagaimana dia harus taat kepada pemerintah. Dia harus mendaftarkan diri waktu itu. Bukan ada di Bethlehem, tapi ada di Nazaret. Dia berjalan dengan istri yang hamil, hanya taat untuk mendaftarkan diri loh. Benar gak? Tuhan terus bekerja semuanya. Apalagi dia harus ke Mesir mengungsi, dia balik lagi ke Yerusalem. Saudara, gak mudah. Itu kalau naik bus saja 9 jam tuh Pak Roy. Kalau jalan kaki naik onta berapa minggu baru nyampe, berapa bulan baru nyampe. Hanya ketaatan, taat yang absolut inilah yang Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan bicara, nah, dituntut untuk taat dengan Tuhan, tapi ada satu pertukaran. Saudara mau nggak? Saya pun baru-baru ini ngalamin lagi. Pak Berni dengan Ibu Nana ada di sini ngundang saya setahun yang lalu untuk bisa hadir dalam pernikahan putrinya yang sulung. Saya udah plan beli tiket, makanya hari kita ada ceritanya. Saya senang Gaby dari Melbourne datang ke Bali. Udah lama gak ketemu, kangen sekali. Tiba-tiba Andrew juga kita berkumpul, berfellowship, udah lama gak ketemu. Waduh, nanti pulang hari Minggu lah. Ya, seminggu kita santai di Bali setelah 2 tahun. Tapi tiba-tiba apa? Komitmen itu perlu. Ada jemaat yang menikah. Tanggalnya sama, 13 Desember. Pendetanya cuma 1 di gereja, nggak bisa diwakilin, harus memilih. Saya memilih taat, saudara. Saya harus pulang dari Bali. Saya udah minta izin ke mereka berdua untuk tidak bisa hadir dalam pernikahan. Dan saya Sabtu jam 5 pagi harus ada di airport, karena pernikahannya itu hari Sabtu jam 2. Pesawat nggak ada, Garuda cuma ada pagi jam 6 lebih. Nggak mudah. Tuhan menukar agenda. Agenda yang sudah disusun sangat baik, tapi saya harus membayar harga. Kenapa? Karena saya mau taat bukan parsial. Siapa yang merit selama itu jemaat sebagai gembala, saya harus taat dan berkomitmen. Karena pernikahan adalah idenya Allah, dan saya harus memberkati pasangan muda ini, karena mereka adalah generasi penerus gereja ini, saudara. Bertukar agenda. Banyak hal yang kita lakukan selalu Tuhan mau waktu saya. Seminggu, tiap minggu dari pagi sampai dengan malam, ini semua jemaat, anak-anak muda ada di gereja, saudara. Dan saya percaya mereka mengalami Tuhan. Dan saya percaya lagi Tuhan akan membayar lunas setiap apa yang ditabur. Gereja punya 2 agenda besar, yaitu puppet show dan juga drama musical di Desember. Saudara, ayo semuanya terlibat. Ayo semuanya penginjilan yang paling dahsyat. Karena Natal semua orang cari gereja. Natal mau bawa anaknya bersama-sama makan di mall. Habis makan di mall, bawa kemari. Yang anaknya udah lama gak bekerja karena orang tua gereja, ikut puppet show. Di satu titik, saudara, kita akan bikin gereja anak. Mulai start Januari tanggal 5. Udah tanda tangan kontraktor, desain semuanya. Kalau kita dibatasi dengan uang, semuanya buyar. Semua kita gak bisa bergerak penginjilan. Kenapa? Uang, dan uang. Ternyata ketaatan yang absolut harus bebas dari cinta uang. Harus bebas dari kekhawatiran.
kita hanya bisa penundukan diri. Jadi Natal biayanya nggak mudah, nggak murah. Tapi saya suka cita, kid, tin, umum, choir, semua bersatu melakukan apa? Penginjilan. Waktu saya hari Rabu duduk di belakang, saya lihat, aduh saya speechless, menitikkan air mata. Anak-anak belajar, ada rampak, belajar choir, yang hari ini anak-anak kecil nggak mudah. Bayangkan 157 orang disatuin di sini, yang sana lari, yang sini lari. Yang buat saya nangis itu bukan anak kecilnya, itu kakak-kakaknya sabar banget. Baru di sini, yang sana di sana, yang sini udah ribut. Aku nggak mau di sini, aku mau di sini. Tapi Tuhan bilang, ini unity dari keberagaman. Inilah obedient, ketaatan dengan satu instruksi. Disinilah anak-anak kecil mulai nanti tanggal 25 dia akan terus rindu akan suasana Natal. Dia akan rindu mengalami Tuhan di setiap Natal. Amen. Kenapa mereka mengalami Tuhan, melayani Tuhan dengan caranya anak-anak? Oh, dahsyat banget saudara. Yuk dukung. Paling enggak yang nggak bisa nyanyi, ya udah nggak usah nyanyi, doa. Yang nggak bisa doa kebangetan. Yang punya lagi nabur untuk penginjilan kita hari ini. Amin. Nah, jadi saudaraku, bagaimana kembali lagi benefit dari ketaatan itu sendiri penting supaya nanti saudara tiket yang saudara punya tentang keselamatan yang ada di dalam Firdaus nanti saat Tuhan panggil tiket itu tetap ada. Amin. Amin. Namanya satu, finishing well. Taat itu membawa kita menuju satu tujuan. Tema kita tahun ini adalah the purpose, the year of purpose. Temukan tujuan itu hanya bisa dengan ketaatan. Maria dengan Yusuf sangat taat. Amen. Namanya ditulis sampai dunia ini berakhir bahwa ada pasangan muda yang taat sampai dia mati. Bisa aja dia nggak taat, bisa aja dia melanggar, tapi rencana Allah terus terjadi, tetapi melalui orang lain. Karena rencana Allah selalu ya dan amin. Ya. Tapi namanya tidak dicatat. Saudara mau nggak namanya dicatat dalam kehidupan kitab kehidupannya Tuhan Yesus? Amin. Mulailah dengan apa yang ada, bukan dari apa yang nggak ada. Mulailah dari yang Tuhan minta pagi ini, pertukaran dengan Tuhan. Mungkin Tuhan minta waktumu saat ini. Tuhan mulai menggoyahkan comfort zone-mu. Engkau diminta keluar dari comfort zone. Mungkin kau udah nyaman, pekerjaan udah nyaman, gaji sudah besar, jabatan udah bagus, usaha sudah bagus. Apakah rencana Tuhan hanya itu? Pasti Tuhan punya rencana jauh sebelumnya yang lebih meaningful dalam hidupmu. Mungkin Tuhan hari ini minta kau mulai membaca firman. Mulai tiap pagi waktumu berdoa, menggantikan pertukaran dari baca WA dan pagi-pagi nonton TV. Tuhan mau kau bangun lebih pagi lagi supaya kau gak mau alasan, Tuhan kantor saya di Jakarta, saya bangun harus jam 5, jam 6 jalan, jam 7 macet, jam 8 sampai kantor. Tuhan bilang, yuk tukar, bangun lebih pagi lagi jam 4, hampiri hadiratku, nikmati hadiratku. Pertukaran. Kalau Tuhan hari ini minta bertukar dengan jabatanmu, dengan kekayaanmu, kau mau nggak? Supaya kau lebih banyak berbagi. Pertukaran. Kalau hari ini hobimu ditukar, mau nggak? Sama Tuhan yang menjadi nomor 1. Nggak salah dengan hobi, nggak salah dengan kaya, nggak salah dengan segala aktivitas yang saudara lakukan untuk balance life, keseimbangan. Tapi jangan menjadikan Tuhan yang nomor 2 di dalam tata hati. Amen. Itu yang Tuhan mau. Maria dan Yusuf bertukar mempunyai resiko yang sangat besar. Tapi namanya dicatat di sepanjang sejarah menjadi history maker. Mari saudara kita bangkit berdiri.